Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih pada suasana bulan suci Ramadan. Bulan ini yang senantiasa banyak hikmah dan hidayah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mengukur kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pagi hari ini tentang pengaruh alat komunikasi terhadap kaum milenial. Kaum muslimin dimanapun berada, kita tidak terasa bahwa di akhir zaman ini tentunya tidak asing lagi dengan alat komunikasi atau HP yang kita pegang. Ini adalah bukti suatu peradaban yang maju dan harus kita tanggulangi dan harus kita siasati. Bagaimana alat ini dampak kepada kita, orang tua maupun anak-anak remaja, apalagi anak-anak kecil. HP pada dasarnya adalah suatu alat yang tidak bisa kita hindarkan dari berbagai kehidupan, karena alat yang satu ini adalah suatu peradaban yang maju manakala kita bisa menyesuaikan diri. HP pada zaman milenial ini dampak yang dikhawatirkan adalah akan merusak pikiran, moral maupun etika, akidah anak remaja kita. Nah, bagaimana cara mensiasati, bagaimana cara menanggulangi supaya ketika alat yang satu ini dipakai dan menjadi suatu pelajaran hingga anak tersebut menjadi pintar, yang soleh dan solehah. Kita sebagai orang tua tentunya harus ikut andil dalamnya, mengarahkan, membimbing mana tontonan yang harus dilihat oleh anak remaja kita. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa HP yang dipegang di tangannya itu tergantung anak memakainya, memilih gambar-gambar yang sesuai dengan pikirannya. Makanya di sini adalah perlu tantangan yang lebih keras atau tantangan yang lebih mendalam, menyelami kepada anak-anak remaja kita supaya bisa mana anak-anak tersebut memilih gambar-gambar atau pelajaran yang baik untuk dirinya. Dari dampak buruk tersebut kita lihat bahwa adegan-adegan pada gambar HP ini tentu anak remaja yang baru seusia tumbuh dewasa akan terasa di dalam jiwanya itu ingin meniru, ingin hal-hal yang memang dilakukan orang dewasa. Ya, artinya ketika gambar itu tayang adegan-adegan yang tidak senonoh, maka si anak tersebut
melihat, ya, memandang atau mengamati. Disinilah tantangan berat bagi remaja kita. Bagaimana supaya adegan atau tantangan gambaran yang tidak beretika itu kita angkis kepada hal-hal yang positif. Anak-anak sekalian, para remaja khususnya, mesti kita di sini adalah memperbaiki fondasi kita sebagai landasan iman kita, jangan sampai terjerumus karenanya. Oleh karena itu, pada jiwa dasar pada anak adalah tanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi moralitas supaya bisa menangkis adanya timbul gambar-gambar yang tidak merusak akhlak remaja kita. Memang hal ini kita tidak bisa dihindari karena keseharian seolah-olah HP itu udah di saku masing-masing, ya. Apalagi tentunya remaja sekarang pikirnya kalau tidak pakai HP berarti tidak mengenal teknologi. Tapi bagaimana teknologi itu kita pakai, kita gunakan kepada arah yang positif. Anak-anak sekalian, boleh pegang HP, ya, boleh memilih HP yang mana yang bagus, ya. Apalagi zaman sekarang macam-macam HP ini, level harganya, ya, lumayan mahal. Nah, disinilah perlunya adanya dasar supaya kita bisa memegang HP tapi berlandaskan bahwa HP hanya sekedar membantu mendidik kita, ya, pengetahuan, ya, dan pergaulan yang positif. Tapi jangan sampai HP ini menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Sudah banyak contoh di surat kabar maupun media massa bahwa anak-anak kita terjerumus pada hal-hal yang negatif. Di antaranya contoh banyak perzinahan, ya, kemudian hamil di luar nikah. Ini adalah contoh dampak, ya, zaman sekarang karena pengaruh global atau pengaruh derasnya informasi, ya, komunikasi maupun media massa yang datang ke depan kita tanpa kita sadar, tanpa kita telaah lebih jauh apa dampaknya. Anak-anak sekalian, memang berat. Mudah-mudahan anak kita semua tidak sampai yang demikian itu, tapi lebih condong kepada melaah keilmuan supaya kita menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mungkin kalau kita lihat di surat kabar, tentunya prihatin, sangat-sangat prihatin, karena anak-anak kita tidak didasari dengan kekuatan iman, mental dan akhlak. Oleh karenanya solusi terbaik adalah tanamkan pada anak adalah akhlakul karimah. Sebab bagaimana tingginya ilmu pengetahuan tanpa dengan akhlak tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak sekalian, di dalam hidup ini tentunya kita harus waspada dan hati-hati. Dampak dari arus globalisasi yang masuk ke sekitar kita, kita harus bisa menyaring mana yang buruk, mana yang baik. Kita harus memilih mana dampak bagi kita merugikan atau bagi kita untuk menguntungkan. Karena pada dasarnya masa depan bangsa adalah terdapat dalam dirimu. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada pemudanya. Itulah
suatu wacana untuk lebih maju ke arah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian jadi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita dapat menjalannya dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.